di channel saya. Nama saya Andi. Kali ini kita akan membuat tutorial mengenai penginstalan XAMPP dan WordPress. Kenapa XAMPP? Karena kita bisa membuat website di lokal komputer kita. Jadi kita tidak harus membeli hosting dan domain. Kemudian kenapa WordPress? Karena WordPress banyak dipakai oleh pengguna di internet di seluruh dunia. Kemudian juga mudah penggunaannya, banyak tutorialnya di internet. Nanti kita akan explore bersama-sama bagaimana cara menginstal XAMPP. Oke, langsung saja kita lihat tutorial berikut ini. Baiklah, kita akan bahas mengenai XAMPP dan WordPress. Kenapa saya menggunakan XAMPP dan WordPress? Jadi pertama karena XAMPP itu gratis dan WordPress juga gratis, jadi saya bisa membuat website di lokal komputer saya tanpa ada batasan mengenai biaya ataupun hosting ataupun domain. Karena seperti yang kita tahu, untuk hosting dan domain kita harus bayar, kita harus sewa selama 1 tahun. Tapi dengan menggunakan XAMPP kita bisa menginstal website kita di lokal komputer tanpa mengeluarkan biaya. Namun untuk selanjutnya kita bisa upload website kita ke hosting dan domain supaya bisa diakses oleh seluruh dunia. Kelebihan dari XAMPP yang pertama adalah free dan open source. Jadi kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan atau menginstal XAMPP ini. Kita bisa menginstal di mana saja, kapan saja. Kemudian tutorialnya banyak di internet, jadi kita bisa mengeksplor apa itu XAMPP, gunanya XAMPP apa, dipakai di mana saja. Kita tinggal cari di internet, terutama di YouTube sekarang banyak tutorialnya mengenai XAMPP. Kemudian yang ketiga adalah, jadi XAMPP ini banyak digunakan oleh programmer dan web developer untuk membuat website ataupun membuat program yang bisa diakses di web. Jadi terutama untuk PHP ya. Karena sifatnya yang free, jadi bisa digunakan sebanyak apapun, di mana saja dan kapan saja bisa kita gunakan. Kemudian XAMPP ini multi platform, jadi kita bisa install XAMPP ini di beberapa operating system seperti Windows, Linux maupun macOS. Kemudian selanjutnya adalah WordPress. Kenapa saya pilih WordPress? Karena WordPress itu mudah dioperasikan, jadi yang tidak bisa programming pun bisa menggunakan WordPress dengan mudah. Kemudian komunitasnya yang besar, banyak tutorial di internet, bisa kita join beberapa komunitas yang ada di internet, ataupun di Indonesia juga sudah banyak komunitas mengenai WordPress. Kemudian tutorialnya yang banyak, seperti tadi saya bilang, kita tidak akan kesulitan apabila kita mempunyai pertanyaan mengenai WordPress. Banyak tutorial di internet, terutama di YouTube, dan memiliki theme yang beragam. Jadi tema ini adalah skin atau tampilan untuk WordPress. Kita bisa pilih yang free maupun yang berbayar, tapi yang free juga sudah banyak kok di internet, jadi bisa kita pilih mana yang bagus. Kita tinggal explore aja satu persatu. Plugin juga banyak. Jadi plugin ini adalah tool yang bisa kita sematkan di WordPress kita untuk beragam keperluan. Jadi nanti kita akan explore mengenai plugin ini. Demikian adalah kelebihan dari XAMPP dan WordPress. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara untuk menginstal XAMPP. Baik, kita akan buka dulu browser. Saya punya Firefox. Kemudian kita search di Google dengan kata kunci XAMPP. Nah, sudah muncul website XAMPP di mana namanya apachefriends.org. Jadi ini adalah website resmi dari XAMPP. Kemudian kita akan klik download. Versi terakhir dari XAMPP adalah versi 7.4.11. Tapi kita tidak akan menggunakan versi terbaru, jadi saya akan memilih versi yang stabil saja untuk 64 bit, yaitu versi 7.2.23. Kemudian kita akan klik download, save file.
Baik, sudah selesai. Kita akan minimize dulu. Kita buka Windows Explorer, sudah ada SAM di sini. Kita akan instalasi. Kita mulai dengan double klik. Oke, kita klik yes. Akan terbuka konsol Bitnami. Pertama akan muncul warning, tapi ini biasa saja, tidak ada sesuatu yang harus dilakukan. Kita klik OK saja. Kemudian kita klik next. Nah, untuk pemilihan komponennya ini semuanya kita install aja sesuai dengan yang sudah ada. Kita klik next. Nah, untuk pemilihan folder sebetulnya bisa kita pilih di mana saja. Mau di C, mau di D juga boleh, tapi untuk di E juga boleh. Tapi untuk sementara saya akan pilih di C saja untuk memudahkan. Kita klik next. Language kita pilih English, karena tidak ada pilihan selain itu. Bahasa Indonesia juga tidak ada. Klik next. Nah, untuk learn more about Bitnami for SAM kita uncheck aja karena tidak perlu. Kita klik next. Setelah semuanya selesai dan ready to install, kita klik next. Oke, kita akan tunggu sebentar sampai proses instalasi selesai dan akan kita percepat. Ya, sebentar lagi selesai untuk instalasinya. Kita tinggal tunggu finishingnya. Ya, selesai. Nanti setelah keluar dari sini kita klik finish, kita akan langsung masuk ke control panel. Jadi kita ini jangan di uncheck, kita cek aja. Kita klik finish. Yang akan keluar kotak seperti ini. Ini adalah kotak kontrol panel daripada SAMPP. Jadi SAM atau SAMPP ya. Jadi nanti yang akan kita aktifkan hanya dua saja, Apache dan MySQL. Untuk FileZilla, Mercury dan Tomcat tidak akan kita aktifkan. Jadi kita hanya perlu dua ini saja untuk mengaktifkan web server lokal kita. Baik, kita klik Apache untuk start. Oke, status dari Apache sudah running. Setelah Apache running, kemudian selanjutnya MySQL-nya harus kita start juga. Kita klik start. Oke, untuk MySQL sudah terdeteksi running. Sesudah dua-duanya selesai kita running, ini kita sudah siap untuk bisa mengaktifkan lokal web server kita. Kita ini untuk selanjutnya kita akan minimize atau kita klik exit juga tidak akan ada apa-apa karena di sini sudah ada SAMPP untuk running di tempat kita. Nah, untuk melihat bahwa server kita sudah running atau belum, kita akan buka browser. Kita akan ketik localhost. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, berarti localhost kita sudah aktif. Untuk melihat versi daripada PHP kita bisa lihat di php.info. Nah, ini adalah versinya adalah versi 73.23. Bisa scroll ke bawah untuk melihat keterangan-keterangan yang lainnya. Baik. Untuk melihat database yang ada di web server lokal kita bisa lihat di php.myadmin. Klik php.myadmin. Nah, ini adalah database yang ada di localhost kita. Jadi belum ada database yang kita buat. Ini hanya
bawaan daripada SAMPP-nya. Kita klik back juga, kita klik back lagi. Nah, untuk melihat SAMPP ada di mana, kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik Drive C. Nah, ini adalah tempat di mana SAMPP berada, foldernya. Nanti apabila kita akan membuat website, kita akan masukkan file tersebut ke file htdocs kemudian. Jadi nanti kalau misalkan kita masuk ke htdocs ini, website kita akan bisa dibuka di sini, di browser. Misalkan kita akan buka web saya. Apabila nanti sudah ada nama web saya di sini, kita akan bisa melihat tampilannya di sini. Oke. Baik. Demikian dulu tutorial menginstal SAMPP atau SAMP. Nanti kita selanjutnya akan membuat website kita di SAMPP secara lokal. Jadi kenapa saya membuat website di lokal? Karena untuk membuat website di luar kita butuh hosting untuk sewa dan untuk pembelian domain. Saya rasa kita juga tahu untuk membeli domain dan hosting itu perlu biaya. Jadi kita akan buat lokal dulu saja di komputer kita. Jadi kita akan bisa mengeksplor lebih banyak lagi mengenai WordPress untuk pembuatan website. Demikianlah tutorial pembuatan atau instalasi dari SAMPP kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembuatan website lokal di komputer lokal kita. Demikianlah. Silakan like apabila video saya berguna, dan silakan subscribe untuk mendapatkan video pemberitahuan dari channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.